Ini licin banget loh, sumpah. Tuh. Di Bisnet Gio, kami setiap hari berhadapan dengan berbagai macam data, mulai dari data internal, billing system, log infrastruktur, sampai data manual seperti Excel ataupun SharePoint. Seiring berjalannya waktu, data yang semakin bertambah dan juga sources yang semakin bertambah itu menambah kompleksitas dalam internal kami. Jadi sebagai solusi, kami membutuhkan sistem data warehouse yang bisa menyimpan semua data dari berbagai macam sources yang bisa diakses dengan cepat, fleksibel, dan juga mempunyai kontrol yang penuh. Biasanya data warehouse itu bisa kita gunakan di berbagai macam platform seperti Google BigQuery ataupun AWS Redshift. Tapi biasanya cost-nya cukup tinggi dengan fleksibilitas yang cukup rendah. Maka dari itu, kami menggunakan layanan Elastic Cloud Neo Virtual Compute dari Bisnet Gio untuk membuat data warehouse ini yang menggunakan OpenStack untuk mendapatkan fleksibilitas yang tinggi dan juga cost yang cukup rendah. Membuat data warehouse ini, kami menggunakan beberapa stack open source. Jadi ada dua. Yang pertama untuk data ingestion itu kami menggunakan Airflow, dbt, Python. Untuk membuat data warehouse-nya itu kami menggunakan ClickHouse. Kenapa kami memilih ClickHouse? Karena performanya itu bisa menyerupai managed service di luar sana. Kenapa kami menggunakan ClickHouse? Pertama, di webnya ClickHouse itu mereka komparasi performanya antara ClickHouse dan juga BigQuery dan antara ClickHouse dan juga Redshift. Jadi kami menggunakan ClickHouse karena hal tersebut. Lalu, kenapa kita menggunakan Airflow? Pertama, orchestration tools yang paling common digunakan oleh data engineering. Lalu dbt itu karena di tim kami tidak semua data engineer ataupun analitik itu paham terkait code. Jadi dbt ini memudahkan teman-teman data engineer maupun analitik untuk membuat data modelnya mereka, karena baseline-nya itu adalah query, jadi bukan menggunakan code seperti Python. Jadi itu jauh lebih mudah digunakan di stack yang kami buat ini. Lalu dua service ini kami taruh di Docker. Kenapa kami memilih Docker? Karena kami ingin utilize server yang kami miliki untuk bisa menjalankan dua service di dalam satu server yang sama. Jika dibandingkan dengan stack GCP ataupun AWS, keduanya memiliki performa yang sama. Namun dari segi cost ataupun biaya dan juga fleksibilitas, mereka mempunyai keterbatasan dan cost yang cukup tinggi. Data warehouse yang kami bangun dengan Neo Virtual Compute memakan biaya sekitar 800 ribuan per bulan dengan 8 CPU dan 8 GB RAM. Sementara di GCP ataupun AWS, teman-teman bisa menghabiskan sekitar 6 sampai 27 juta per bulan tergantung case. Maka dari itu, kami bisa melakukan cost efisiensi hampir 20 kali lipat. Dari pembuatan data warehouse ini, kami menemukan berbagai macam challenge, yaitu karena kita membangun data warehouse itu menggunakan stack open source, artinya kami harus membuatnya semuanya sendiri. Pertama, kita harus set up Airflow-nya sendiri, kami harus set up Docker-nya sendiri, kami juga harus set up ClickHouse-nya sendiri. Kedua, karena kita mempunyai berbagai macam source seperti MySQL, Postgre, SharePoint, data manual seperti Excel, dan berbagai macam data source lainnya, kami harus membaca dokumentasinya. Lalu kita harus juga membuat code ini yang ada di Airflow itu bisa digunakan untuk berbagai macam sources. Contoh, misalkan sourcesnya itu dari MySQL gitu ya. Nah, biasanya untuk setupnya itu cukup mudah gitu, karena biasanya dari database ke database yang lain gitu. Yang cukup challenging adalah ketika datanya itu dari API. Kita tuh punya data source dari PCX, data caller. Nah, karena datanya itu dari API ditambah dengan dokumentasi yang cukup sulit didapatkannya, kami membuat code sedemikian rupa untuk bisa menghandle data tersebut. Lalu karena kita semua buat semuanya sendiri, jadi kita butuh pertama dokumentasi yang baik, lalu kita juga menggunakan beberapa layering. Jadi dari data source itu kita memiliki beberapa layering seperti layer 0. Layer 0 ini berfungsi sebagai data lake. Jadi semua data itu masuk tanpa terkecuali, kita tidak ada perubahan di sana. Jadi kita bentuknya itu cuma append, nggak ada update
ataupun di read di sana. Lalu di layer yang pertama atau L1 kita sebutnya, kita itu melakukan upsert atau update insert dari layer 0 ke layer 1. Jadi ketika datanya memang ada di sana, tapi datanya ada perubahan, itu kita update. Tapi kalau datanya sama sekali tidak ada, itu datanya kita insert. Lalu maju ke layer 2. Layer 2 ini digunakan untuk memisahkan table-table yang dim dan juga table-table yang fact. Dim itu table yang seperti apa? Table yang memiliki data user, city, atau data-data yang lain yang jarang berubah. Biasanya itu data-data dim. Data-data fact itu data-data yang sering berubah seperti transactions, invoices, ataupun data-data yang sering berubah setiap harinya, itu kita jadikan table fact. Lalu dari layer 2 ini biasanya kita langsung buat ke layer 4 atau layer reporting, di mana layer reporting ini akan menjadi data report untuk dashboard kita. Dashboard yang kami gunakan di sini kami gunakan Metabase. Lalu di layer 3 biasanya itu untuk menjalankan beberapa bisnis proses, perhitungan dan sebagainya yang datangnya dari manajemen biasanya. Oke, sekarang saya akan menunjukkan cara membuat data warehouse di Neo Virtual Compute. Pertama, karena kita menggunakan Docker, jadi sebenarnya teman-teman harus mempunyai Docker Compose-nya dulu. Nah, kalau setup Docker Compose ini sebenarnya sesuai kebutuhan teman-teman, sesuai dengan kebutuhan dan juga case yang ada di tempat teman-teman gitu. Lalu ini adalah Docker Compose untuk menjalankan Airflow dan juga additional tools yang diperlukan untuk Airflow-nya gitu. Lalu di sini karena kita menggunakan Airflow dan juga dbt, jadi ada beberapa Python code yang harus teman-teman buat. Mungkin aku akan kasih contoh terkait yang MySQL ya gitu. Nah, code ini itu harus disesuaikan dengan balik lagi ke kondisi teman-teman. Karena bisa jadi code yang aku gunakan bisa tidak berfungsi di case-nya teman-teman. Jadi untuk terkait DAC ini teman-teman harus menyesuaikan dengan kondisi di tempat teman-teman. Lalu ketika code DAC ini udah dibuat, karena kami menggunakan satu code tapi bisa running beberapa table, jadi kami memasukkan query-query di MySQL tersebut di sini. Kami buat satu directory itu berbagai macam sources. Jadi kalau tadi case-nya adalah hostbuild di sini, jadi kita masukin SQL query-nya di directory hostbuild gitu. Nah, ini juga balik lagi sesuai kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman mau bikin general code kayak gini, ya mungkin teman-teman butuh SQL directory tambahan untuk generalisasi si table-tablenya gitu. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Jadi kita mengambil data dari account logs untuk masuk ke data warehouse yang kita buat. Lalu di sini dbt itu berfungsi untuk membuat L1, L2, L3 dan juga L4-nya. Nah, di sini yang tadi sempat aku singgung. Jadi data L0 tadi, data L0 itu tidak ada tidak ada abstract kayak update dan insert. Jadi benar-benar cuma insert aja di sana. Nah, bagian abstraknya itu adalah di bagian dbt ini di L1-nya di sini. Nah, di sini kita logiknya adalah kita mengambil latest data dari L0 untuk kita abstract di L1 yang kita punya. Nah, selebihnya kayak L2 dan sebagainya itu ini sesuai kebutuhan teman-teman. Dan di dalam sini tuh biasanya datanya itu udah mulai di-join. Lalu yang di L4 ini juga adalah beberapa table dari L2 gitu. Jadi kita ngemisahin antara fact dan dim dan juga buat reportingnya. Itu untuk Airflow-nya. Nah, kalau misalkan untuk ClickHouse-nya sama di sini teman-teman, karena aku runningnya semua di Docker, jadi teman-teman butuh
bikin Docker Compose-nya. Dan ini juga pastinya sesuai kebutuhan teman-teman juga ya. Gitu. Jadi bisa disesuaikan saja. Nah, hasilnya apa sih dari sini semua gitu? Nah, hasilnya adalah beberapa DAG yang udah dibuat. Contoh tadi terkait MySQL ya. Nah, MySQL itu ya, tadi kan ada beberapa SQL ya yang teman-teman lihat. Nah, di sini SQL jadi dari satu code itu bisa ingest beberapa table ke ClickHouse-nya gitu. Jadi emang kita buat general seperti itu. Nah, contoh nih, misal kita running. Ini soalnya runningnya tuh per 1 jam, jadi aku coba rerun aja ya. Di sini misalkan kita rerun, terus karena nah kalau di DBT ini biasanya kita emang di sini kita menggunakan sensor. Jadi contoh kalau misalkan si MySQL tadi masih jalan, biasanya di sini bakal nunggu nih si hostbillnya gitu. Nanti kalau misalkan MySQL-nya yang tadi udah selesai, dia bakal nge-call bahwa ini udah selesai, dan biasanya dia langsung mulai ke DBT-nya buat mulai data modelingnya. Nah, karena di sini masih jalan, berarti DBT yang tadi masih jalan. Di sini masih ada 2 yang harus dijalanin. Dan ketika sudah selesai, biasanya DBT-nya mulai jalan lagi. Dia udah selesai. Karena ini sensor, jadi sensornya itu kalau nggak salah setiap 1 atau 2 menit gitu dia bakal nge-call ke MySQL yang tadi. Di sini jalan DBT-nya. Setelah running, nanti hasilnya bakal aku tampilin. Dan biasanya ini tuh makan waktu sekitar 1-3 menit tergantung load datanya sih teman-teman. Jadi ingestion prosesnya tuh cukup cepat, karena biasanya ada beberapa ingestion tools yang lumayan makan waktu, bisa sejam atau 2 jam gitu ya. Tapi dengan NVC ini data yang diingest itu cukup cepat gitu, sekitar 1-3 menit datanya sudah terupdate. Tapi di sini aku memang bikin jobnya itu hourly per 1 jam, karena belum ada kebutuhan kayak mini batching per 5 menit ataupun per 10 menit gitu. Karena datanya pun untuk analitik, jadi kita belum perlu yang near real time sih. Oke, harusnya udah selesai karena ini udah 109/109 sesuai dengan banyaknya table yang diproses. Ini makan waktu sekitar 2 menit 40 detik, berarti sekitar 3 menit runningnya. Lalu hasilnya itu kita bisa lihat di sini. Contoh nah, ini adalah datanya sudah muncul, jadi lumayan cukup cepat teman-teman. Ini aku limit 2, jadi kalau mau tahu all data, nah cuma butuh persekian
microseconds untuk ngeluarin datanya gitu sih. Dari hasil demo yang tadi kita sudah bisa lihat bahwa dengan menggunakan NVC kita juga bisa mendapatkan performa dan fleksibilitas yang cukup tinggi. Dari hasil tersebut teman-teman bisa lihat bahwa ketika kita me-query data hasil reporting tadi cuma butuh sekitar 0,2 seconds atau beberapa microsecond untuk mengeluarkan datanya. Lalu untuk data ingestionnya juga itu cukup cepat, cuma memakan waktu sekitar 3 menitan. Dari arsitektur yang kita pakai ini kita bisa hampir menyamai performance yang dimiliki oleh beberapa provider managed service yang lainnya. Data warehouse yang dapat kita kelola secara penuh ini jadi menggunakan infrastruktur BusinessGeo 100% tanpa vendor login, tanpa biaya tambahan, dan tetap memenuhi standar keamanan Tier 3 dan ISO 27001. Kamu bisa membuat data warehouse sendiri dari nol secara mandiri menggunakan layanan Neo Virtual Compute. Dengan adanya data warehouse ini, seluruh resources dapat diatur sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Penggunaan layanan provider lokal juga dapat menghemat biaya yang dikeluarkan karena dibayarkan menggunakan kurs rupiah. Membangun data warehouse sendiri itu emang punya banyak challenge, mulai dari pada saat membangunnya, membuat beberapa dokumentasi, membuat desain dan sebagainya itu memang dilakukan sendiri. Tapi aku punya 3 poin penting yang selalu dimasukkan atau dikedepankan ketika membuat suatu sistem, yaitu cost optimization pastinya, karena ketika kita bisa optimize cost dengan result yang sama, everyone's happy. Kita happy, manajemen happy, semuanya happy. Kedua, itu fully managed dan juga customizable. Jadi maksudnya adalah kita bisa mengcustomize sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Misalkan sourcesnya dari API itu seperti apa, kalau sourcesnya misalkan Mongo ataupun NoSQL itu seperti apa, kalau SQL seperti apa. Lalu result as expected. Ketika kita membangun suatu data warehouse secara mandiri, kita memiliki performa dan fleksibilitas yang sama seperti yang dimiliki oleh beberapa provider managed service lainnya. Itu adalah 3 poin penting dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti video kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk coba bangun data warehouse teman-teman sendiri menggunakan Neo Virtual Compute dari BusinessGeo.